Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan beribadah kembali seperti biasanya. Rukun Santa Agnes kita akan beribadah bersama. Hanya kali ini kita akan beribadah secara online. Mari kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan puji syukur nomor 330. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, bacaan pada malam hari ini, pada bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana nasib orang yang tidak berharap kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan lihat bagaimana orang yang berharap kepada Allah. Namun sebelum lanjut, marilah kita tunduk sejenak. Kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, seringkali berbuat salah. Kita akukan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat-Mu kami dapat memulai lagi ibadah kami pada malam hari ini. Hadirilah bersama kami dalam ibadah ini, dan terangilah hati kami dengan firman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 dari pemerintah Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10,
Pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kalayak rame diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita mendengar dua bacaan pada malam hari ini, di mana bacaan pertama mengisahkan kisah Raja Sedekia, suatu kisah yang memilukan. Saya membaca pertama memang cukup kaget dengan peristiwa itu. Kita bisa membayangkan raja itu dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan bukan hanya itu, putra-putranya disembelih di hadapan dia. Kemudian matanya juga dicungkil. Dia dibelenggu dan dibawa ke negara Babel. Kita bisa membayangkan betapa terhinanya seorang raja diperlakukan demikian. Apakah sebabnya? Yang saya heran dalam bacaan pertama, tidak ada kata-kata umat Israel meminta tolong kepada Allah. Seolah-olah mereka bisa kuat sendiri melawan Raja Babel. Dalam bacaan kedua, kita melihat hal yang sebaliknya, yang kontras. Kalau bacaan pertama kita lihat orang yang tidak berpegang dan tidak berharap pada Allah. Dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana seorang kusta yang berharap kepada Yesus, memohon kesembuhan dari Yesus. Kita lihat pada bab 8 Injil Matius, ada yang saya catat ada 5 mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama sekali adalah orang sakit kusta disembuhkan. Itu Matius 8 ayat 1-4. Selanjutnya Kristus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan juga orang yang sakit demam. Dan selanjutnya Kristus berbicara dengan 2 orang yang mau mengikutinya. Kemudian Kristus meredakan angin ribut. Selanjutnya Kristus mengusir roh-roh jahat. Itu dalam pasal 8. Ada mujizat-mujizat itu. Namun malam hari ini kita akan sedikit mengambil titik-titik yang bermanfaat dari bacaan Injil yang kita bacakan tadi. Beberapa hal yang bisa diambil. Pertama, kita harus bersandar pada kuasa Tuhan. Kita harus yakin bahwa Kristus dapat menyembuhkan kita. Tidak ada kesalahan yang begitu besar sehingga Allah dengan kebaikannya tidak bisa menebusnya. Dan tidak ada kejahatan yang begitu buruk sehingga Allah dengan anugerahnya tidak bisa menaklukkannya. Itu harus kita pegang. Kita harus bersandar kepada Allah. Yang kedua, kita harus memohon belas kasihannya. Kadang-kadang dalam doa kita bukannya memohon, tapi kita sedikit memaksa agar Allah berbelas kasihan. Kita tidak boleh menuntut belas kasihan Allah kepada kita. Seolah-olah
Allah itu punya hutang dan kita lagi menagih. Kita harus dengan rendah hati memintanya seperti kita minta pertolongan. Coba perhatikan kata-kata orang yang saya tulis. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu permohonannya. Dan Yesus luar biasanya jawaban spontan. Tidak ada ritual apa-apa, tetapi langsung Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa itu? Perkataan Yesus, aku mau jadilah engkau tahir, itu mengandung kebaikan hati, mengandung belas kasihan. Yesus bersedia menolong. Tapi kita harus berharap kepadanya. Kemudian perkataan Yesus yang tadi juga mengandung kuasa. Aku mau, jadilah engkau tahir. Itu kuasa yang wewenang, punya wibawa yang dikeluarkan dalam perkataan ini, sehingga pada saat itu juga orang itu menjadi tahir atau sembuh. Tapi ingat, Yesus pun memberi perintah orang ini agar dia memperlihatkan diri kepada imam. Kenapa dia harus memperlihatkan diri? Sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah sembuh. Pada zaman dulu itu, kusta itu dianggap sebagai penyakit yang menjijikkan dan berhubungan dengan dosa. Jadi, kebanyakan mereka diperhatikan oleh imam-imam. Dan imam kalau mengatakan bahwa orang ini sudah sembuh, berarti dia sudah sembuh. Itu dulu. Marilah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun seperti orang kusta ini, memohon kepada Yesus, berharap kepada Yesus. Semoga renungan singkat ini membawa kita lebih dalam pemahaman akan belas kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diadakan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, Engkaulah tempat perlindungan kami. Karena itu kami mohon perlindungan-Mu yang penuh kasih agar kami dan seluruh keluarga kami dapat terhindar dari wabah COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Lindungilah seluruh semua umat-Mu dalam rukun Santa Agnes, bahkan seluruh umat paroki Santo Fransiskus Assisi, dan berilah kami kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu atas keluarga Bapak Gatot, teristimewa buat Bapak Gatot yang bekerja di Mamuju. Lancarkan segala pekerjaannya dan jauhkanlah segala mara bahaya dan godaan yang dapat mengganggu kehidupannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, jawablah kerinduan hati keluarga Bapak Gatot yang sangat merindukan momongan. Berkati keluarga mereka agar cinta kasih mereka dapat juga terwujud dalam keturunan yang amat mereka dambakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami ikut bahagia bersama Ibu Esther Sapta Yuni Astuti yang pada tanggal 12 Juni yang lalu telah bertambah usianya. Juga bersama anak mereka Beverly Piluna Daniel yang pada tanggal 6 Juni juga berulang tahun. Mereka bersyukur atas rahmat yang telah mereka terima dan juga mohon perlindungan-Mu
bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kami kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Semoga kami semakin teguh beriman kepadamu. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup ibadah kita dengan puji syukur nomor 657.